Pernah nggak sih berharap aplikasi belajar buat anak-anak itu beneran ada gunanya? Nah, hari ini kita nggak cuma bertanya, tapi kita bakal cari jawabannya. Kita akan bedah bareng sebuah riset yang ngasih kita semacam resep jitu buat menciptakan teknologi pendidikan yang efektif, bukan cuma jadi hiburan sesaat. Anda pasti pernah kan download aplikasi belajar buat anak, terus ngerasa kok kayaknya nggak banyak ngebantu ya? Tenang, Anda nggak sendirian. Kalau kita lihat di App Store, banyak banget komentar negatif yang isinya senada. Jadi pertanyaannya, apa sih yang salah? Ternyata, menurut riset ini, masalahnya itu seringkali bukan karena developernya kurang niat baik. Bukan, masalah utamanya justru karena nggak adanya proses desain yang jelas dan efektif. Dan inilah yang bakal kita bongkar sama-sama hari ini. Oke, jadi ayo kita dalamin lagi masalah desain ini. Sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi sama para peneliti di lapangan? Jadi gini, masalahnya tuh ada beberapa lapis. Banyak aplikasi belajar yang ada sekarang jujur aja nggak efektif. Terus, cara atau metode buat bikinnya juga terbatas. Apalagi buat komunitas yang sumber dayanya minim. Nah, penelitian ini berangkat dari kebutuhan yang sangat nyata. Sebuah sekolah di komunitas rentan di Cali, Kolombia, butuh banget solusi murah buat ngajarin bahasa Inggris ke anak-anak kecil di sana. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain dulu persepsi soal satu konsep kunci ini, gamifikasi. Mungkin Anda sering dengar istilah ini. Sederhananya, gamifikasi itu adalah soal kita meminjam elemen-elemen dari game, kayak aturan main, tujuan yang jelas, sama umpan balik atau feedback, dan kita pakai itu untuk membuat proses belajar jadi jauh lebih seru dan memotivasi. Terus, solusinya gimana dong? Nah, para peneliti ini nggak cuma nunjukin masalahnya aja, tapi mereka juga ngasih solusi. Mereka mengusulkan sebuah kerangka kerja desain yang terstruktur, semacam resep untuk menciptakan pengalaman belajar yang jauh lebih baik. Nah, ini yang keren banget. Coba lihat deh, gimana mereka memvisualisasikan prosesnya. Ini semacam peta jalan yang mereka buat yang berhasil menyederhanakan proses perencanaan yang biasanya rumit banget, jadi cuma dua jalur utama yang jelas. Ini kayak bahasa visual buat merencanakan sebuah aplikasi. Jadi, kunci utamanya adalah keseimbangan. Kerangka kerja ini punya dua pilar utama. Di satu sisi ada yang namanya rute kreatif, yang tugasnya memastikan aplikasinya seru, ceritanya menarik, karakternya asyik. Nah, di sisi lain ada rute bertanggung jawab, yang memastikan semuanya aman, etis, dan pastinya patuh sama aturan. Keduanya ini sama-sama penting, nggak bisa dipisahin. Oke, teori udah, sekarang gimana praktiknya di dunia nyata? Mari kita beralih ke studi kasusnya, di mana kerangka kerja yang tadi kita bahas itu diuji coba buat bikin alat belajar yang beneran. Dan inilah hasilnya. Kenalin Coco Shapes, sebuah aplikasi yang dirancang khusus buat anak-anak umur 4-5 tahun. Tujuannya simpel banget tapi krusial, ngajarin konsep dasar bahasa Inggris kayak warna, bentuk, dan berhitung, tapi dengan cara yang seru. Coba kita lihat aktivitas pertamanya. Di sini, anak-anak belajar bentuk dalam bahasa Inggris. Tapi mereka nggak cuma disuruh nunjuk bentuk loh. Mereka harus mencocokkan bangun geometri yang tepat biar si karakter utama Coco bisa main engklek. Ini pinter banget, mekanika game yang simple tapi nyambung langsung ke tujuan belajarnya. Lanjut, belajar warna. Nah, di sini kita bisa lihat betapa interaktifnya pembelajaran itu. Anak-anak diajak menekan tombol warna primer buat ngebantuin Koko mencampur warna. Dan mereka bisa lihat langsung hasilnya. Voila, jadi warna sekunder. Ini benar-benar belajar sambil praktek langsung. Dan yang terakhir, berhitung. Lihat deh gimana mereka bikin belajar ngitung jadi kayak sebuah petualangan. Ada misinya, yaitu ngebantuin Koko sampai ke permen kapas di ujung. Caranya? Ya dengan melengkapi urutan angka di color roller coaster. Jadi ini bukan sekedar latihan angka biasa, tapi sebuah misi yang harus diselesaikan. Oke, aplikasinya kelihatan keren, desainnya juga udah dipikirin matang-matang. Tapi, pertanyaan besarnya, ini beneran ngaruh nggak sih? Para peneliti kemudian nyiapin sebuah eksperimen buat ngebuktiin apakah aplikasi yang mereka rancang dengan susah payah ini emang lebih bagus dari metode belajar biasa. Cara ngujinya itu straightforward banget. Mereka bagi jadi dua kelompok. Ada kelompok kontrol yang isinya 18 siswa belajar pakai cara biasa di kelas. Dan ada kelompok eksperimen, 18 siswa juga, yang belajarnya pakai aplikasi Coco Shapes. Materinya sama persis. Nah, ini dia nih, momen penentuannya. Semua kerja keras, semua teori dan desain yang udah kita bahas tadi, apakah ada hasilnya?
Apakah investasi waktu dan pikiran buat bikin desain yang bagus ini terbayar? Jawabannya ada di data ini. Lihat deh grafiknya. Nggak perlu jadi ahli statistik buat lihat bedanya kan? Area biru itu kelompok yang pakai Coco Chips. Secara konsisten selalu lebih tinggi daripada area merah di ketiga topik, bentuk, berhitung, dan warna. Artinya, anak-anak yang pakai aplikasi ini jawabannya lebih banyak yang benar. Bedanya jelas dan signifikan banget. Dan hasil ini, boom, langsung mengkonfirmasi hipotesis pertama mereka, bahwa pengalaman multimedia yang digamifikasi, yang dirancang dengan baik, memang bisa meningkatkan pembelajaran penggunanya. Datanya berbicara dengan sangat jelas. Tapi ini bukan cuma soal angka loh. Coba dengerin kutipan dari penelitiannya ini. Ini kuat banget maknanya. Ini nunjukin adanya perubahan mindset. Anak-anak nggak merasa lagi diuji, tapi mereka merasa sedang menghadapi sebuah tantangan. Mereka jadi proaktif, nyari cara sendiri buat berhasil. Dan ini membuktikan hipotesis kedua mereka. Desain gamifikasi bisa menumbuhkan sikap yang positif terhadap belajar. Oke, jadi apa yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Apa pelajaran terpentingnya? Mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Intinya gini, pertama, proses desain yang terstruktur itu hukumnya wajib. Kedua, gamifikasi yang benar itu bukan cuma soal ngasih poin atau lencana, tapi soal mengubah tugas jadi misi, yang akhirnya membangkitkan motivasi dari dalam diri. Ketiga, feedback yang instan, baik visual maupun suara, itu ngebantu anak-anak belajar dari kesalahan tanpa merasa gagal. Dan yang paling penting, kerangka kerja ini membuktikan kalau kesuksesan ini bisa ditiru. Ini adalah modal yang bisa dipakai siapa saja untuk membuat aplikasi belajar yang lebih baik. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Kita udah lihat dampaknya di satu sekolah kecil di Kolombia. Sekarang, coba deh kita bayangin, kalau pendekatan desain yang matang dan berpusat pada siswa ini diterapkan secara global di mana-mana. Wah, potensinya untuk mengubah dunia pendidikan itu gede banget.